dari hasil itu waktu itu sudah ayo komitmen, jadi Pemkab berkomitmen gitu, mana kira-kira nilai-nilai itu yang bisa kita up, yang kita upayakan biar bisa zona kuning dulu. Jadi jadi merah, kuning, baru hijau. Jadi untuk melaksanakan itu sehingga dibuat sekarang digitalisasi. Ini baru juga kami melaksanakan Blora, Pak, mendapatkan kesempatan untuk menerapkan MPP digital. Ya, ini juga membanggakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora, dan saya yakin ini Pak Arif ini pasti juga ikut bangga juga. Dia yang menyampaikan apresiasi. So, sekarang ini dari imigrasi sudah menyampaikan bahwa mungkin nanti terhitung 1 Januari di 2025, imigrasi tidak lagi mengeluarkan paspor yang reguler, semua elektronik, jadi elektronik paspor. Selamat datang di podcast Urip Urup, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Selamat bertemu kembali di podcast kami. Kami doakan semua pemirsa semoga dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi keberkatan yang oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kali ini kami akan menghadirkan narasumber Kepala DPM PTSP, Ibu Bondan Arsyanti SHMSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam. Bondan, atau mungkin panggilan akrabnya Bu Dani. Iya, kalau di hari-harinya sering dipanggilnya Dani. Iya, artinya selamat dulu Bu Dani. DPM PTSP kemarin meraih penghargaan dari Ombudsman Jawa Tengah terkait pelayanan, ya istilahnya pelayanan terbaik terhadap publik yang nilainya nyaris sempurna, bahkan itu 100 dan lain-lain. Barangkali sedikit bisa diceritakan, dikemukakan Bu Dani, resep-resep apa atau jurus-jurus apa sehingga bisa mencapai penghargaan yang seperti itu, Bu Dani. Baik Pak Urip, terima kasih atas waktunya sudah berkenan hadir untuk melakukan podcast. Kita ngobrol ya Pak, kita ngobrol santai. Jadi ya benar, alhamdulillah kemarin kami DPM PTSP memenuhi undangan dari Ombudsman RI perwakilan Jawa Tengah. Diundang langsung, dirangkaikan dengan kegiatan rakor pelayanan publik yang diselenggarakan di Semarang di Quest Hotel. Di sana ternyata ada juga penyerahan penghargaan bagi kabupaten kota dengan kualitas tertinggi, dan juga bagi OPD sampling dengan nilai sama, yaitu kualitas tertinggi. Dan alhamdulillah DPM PTSP merupakan satu dari 4 sampling, 4 sampling di Jawa Tengah yang meraih nilai sempurna dengan nilai 100. Ya, itu alhamdulillah berkah buat kami di DPM PTSP khususnya, dan bagi Pemkab pastinya. Karena ini mungkin sebelumnya belum ada, jadi belum ada OPD sampling yang meraih angka sempurna di angka 100. Pak Urip. Jadi suatu kebanggaan, berkah untuk kami. Jadi untuk motivasi kami ya merasa kerja keras selama ini, kerja keras karena perolehan nilai itu tidak instan, jadi perlu proses, dan kami melibatkan teman-teman, kami melibatkan tim yang ada di DPM PTSP itu bagaimana kita bersinergi, kita bekerja sama, jadi tidak hanya di pemenuhan data dukung tapi juga di aktualisasi nyatanya. Dan itu upaya kami seperti itu kemarin. Sedikit Bu Dani, mungkin kami putus, kalau nggak salah saya itu dapat informasi waktu Bu Dani itu menjabat sebagai kepala DPM PTSP yang pertama, kelihatannya rapor tentang pelayanan publik merah, itu benar? Betul ya? Itu tahun berapa Bu? Itu sekitar 2000 begini. Jadi 2021 kami belum masuk di sini kebetulan Pak Urip. 2021 dinilai di 2022. Itu nilainya masih merah.
Jadi area kita di Kepatuhan Pelayanan Publik itu dari semua OPD sampling itu nilainya masih merah. 2021 dinilai di 2022. Dari hasil itu waktu itu sudah ayo komitmen. Jadi Pemkab berkomitmen gitu mana kira-kira nilai-nilai itu yang bisa kita up, yang kita upayakan biar bisa zona kuning dulu. Jadi jadi merah, kuning baru hijau. Artinya bertahap, nggak mungkin merah terus langsung hijau gitu kan? Harapannya sih bisa langsung hijau, tapi kan perlu proses, Pak Urip. Memang benar. Awalnya kita dari nilai yang merah, kita bergerak, kita optimis, gitu ya, kita bisa meraih nilai hijau waktu itu. Artinya 2021 merah di penilaian 2022, tapi 2023 kan sudah mulai hijau atau kuning? Betul, sudah mulai hijau. Hijau ya. Jadi 2021 dinilai di 2022 itu nilainya masih merah. Terus 2022 dinilai di 2023 kita sudah masuk di zona hijau. Poin kita waktu itu sudah mencapai di angka 92. Jadi sudah dari nilai yang 50 sekian menjadi 92 itu suatu progres yang luar biasa, Pak Urip. Dan puncaknya di tahun ini. Dan puncaknya di 2024 ini. Jadi dari nilai 92 di 2023 kemarin kita peroleh untuk 2022 penilaian, kita bisa up, kita bisa bergerak maju sama teman-teman bisa mencapai di angka 100. Alhamdulillah. Ini perlu kita syukuri. Artinya nyuwun sewu yang namanya kerja keras itu, hasil itu kan tidak mencederai upaya dengan kerja keras ya. Artinya kerja keras dari seluruh komponen yang ada di DPM PTSP ini akhirnya juga membuahkan hasil yang dalam artian membawa nama harum tidak hanya di DPM PTSP, tentunya ini untuk Kabupaten Blora, dan kebetulan saat ini dipimpin oleh beliau Pak Bupati Dr. Haji Arif Roman ini perlu disyukuri. Terus barangkali bisa diceritakan ini Bu Dani, kemarin itu yang di proses penilaian dari Ombudsman itu kayak apa, tahapannya kayak apa? Kalau nggak salah saya mendengar bahwa tim dari Ombudsman turun itu tidak hanya sekedar datang ke kantor sini meriksa administrasi, bahkan ada sampling-sampling pengunjung itu dimintain nomor telepon sendiri, dia akan cross check bagaimana kira-kira gimana Bu? Sedikit aja diceritakan kayak gitu. Ombudsman itu jadi selain kita diminta untuk memenuhinya dengan data dukung, jadi ada administrasi yang harus kita lengkapi. Awalnya ini administrasi harus benar-benar fix ya Bu ya. Jadi ada dimensi input dan dimensi outputnya. Dimensi input itu macam-macam, nanti dari mungkin dari sarana prasarana, terus dari pejabatnya yang melaksanakan pelayanan publik, yang menyelenggarakan publik dan lain-lainnya itu kita penuhi dulu. Sudah, setelah itu baru tim turun ke lapangan, mencocokkan validasi data yang kita kirimkan dengan kondisi di lapangan seperti apa. Ini artinya tim dari Ombudsman? Turun ke lapangan, turun ke Blora. Betul, turun ke Blora jadi untuk menilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik. Jadi ada beberapa sampling dari OPD itu ada kemarin berapa yang diangkat itu ya Pak Urip, coba saya tak. Kita termasuk salah satunya DPM PTSP Kabupaten Blora. Jadi mereka selama ada 7 Pak Urip, ada 7 sampling di 2024 ini menilai 2023 itu ada 7 sampling yang diajukan untuk penilaian, dan ini permintaan dari Ombudsman. Jadi yang dijadikan sampling ini bukan Pemkab yang menyodorkan, tapi Ombudsman yang menentukan. Jadi unsur ada dinas sosial, ada dinas pendidikan, dinas kesehatan, itu dari mereka yang menentukan. Artinya kan kita tidak bisa misalnya terus mengajukan ini yang pelayanan publiknya sudah bagus terus kita ajukan supaya dinilai dan lain-lain. Jadi memang dari murni itu dari Ombudsman yang menentukan, dari unsur-unsurnya itu yang diajukan di penilaian. Ini tadi bulan berapa? Bulan apa Bu? Mulai administrasi? Administrasi di awal sudah ada permintaan data dari mereka di awal tahun 2024 itu sudah mulai untuk kita mengumpulkan data dukung gitu ya. Terus nanti penilaiannya kemarin itu dilakukan di bulan Juli. Di bulan Juli mereka turun ke lapangan, jadi 1 hari di lapangan, terus
mereka juga bergerak nanti di OPD sampling yang lainnya. Jadi metodenya dilakukan oleh Ombudsman itu selain validasi data, datang ke lokasi di lokus, jadi ketemu kami selaku yang dituakan di DPM PTSP dan juga struktur yang ada di bawah sebagai pelaksana, termasuk sekretaris nanti diminta untuk menjadi responden, termasuk mungkin petugas yang termasuk petugas layanan. Di petugas layanan itu yang sudah disiapkan. Tapi di samping itu mereka juga melakukan sampling secara acak. Jadi tidak kita menyiapkan personelnya itu ini ya Pak nanti yang diwawancara, jadi itu keinginan dari Ombudsman sendiri. Jadi mereka melakukan sampling secara acak, entah yang ditemui pemohon mana atau mungkin petugas parkir yang di sana di area parkir itu yang diinterview bisa jadi. Jadi tahun kemarin ada juga kami gagal di sana ketika yang diinterview itu mohon maaf petugas parkirnya. Jadi mereka kurang memahami Pak Urip waktu itu. Jadi ada beberapa yang mereka tidak bisa menjawab istilahnya. Dari itu, jadi makanya kita evaluasi kegagalan kita di 2023 kemarin kan hasilnya keluarkan itu Pak dari Ombudsman. Waktu itu nilainya berapa? 92. Itu mungkin salah satu poinnya ada beberapa petugas parkir itu saat disampling diwawancarai oleh Ombudsman tidak bisa menjawab sehingga menyebabkan nilai yang hanya mencapai sebegitu jadi kurang optimal akhirnya jenengan evaluasi karena dari hasil lapangan sudah keluar hasil akhir yang kita nilainya 92 itu kan ada catatan-catatan dari Ombudsman. Nah catatan-catatan itu yang kita cermati. Oh ternyata kita kurangnya di sini. Jadi tahun depan kita harus memperbaiki yang mana kan ketahuan itu Pak. Jadi dari situ saya dan teman-teman berarti kita kurangnya di sini. Kami berusaha memberikan pemahaman internalisasi terkait dengan apa itu Ombudsman, bagaimana itu Ombudsman, itu apa yang menjadi tugas dan wewenang Ombudsman, itu kita internalisasi di dalam Pak. Jadi kalau strateginya seperti itu, setiap hari kami ngirim jadi terkait dengan Ombudsman itu ke WhatsApp group yang ada di kami. Jadi semua ikut membaca, semua ikut tahu. Jadi tidak hanya kami yang di internal gitu yang sehari-harinya di kantornya, tapi teman-teman yang di security di kebersihan juga ikut. Jadi apa itu Ombudsman hampir setiap hari seperti itu Pak. Jadi kalau ketemu gitu apa itu Ombudsman gitu sudah biasa Pak Urip. Itu jadi strateginya seperti itu. Karena kalau tidak seperti itu susah mereka kalau kita langsung berikan materi secara pemahaman tentang Ombudsman instan gitu nggak bisa Pak. Umur sudah bertambah, memorinya sudah semakin berkurang dan pekerjaannya juga kompleks sekali. Betul, makanya strateginya seperti itu. Kita tidak lelah untuk memberikan internalisasi sosialisasi terkait Ombudsman itu ke teman-teman semua. Dan itu terbukti efektif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Efektif. Dari raihan penghargaan itu kita kan berpikirnya kan kelak untuk mempertahankan sebuah prestasi itu memang tantangan tersendiri. Tapi mungkin itu dibahas agak belakangan nanti, Bu Dani. Karena yang masih euforianya masih senang dulu ya. Iya, kita istilahnya euforianya kan masih senang gitu ya. Artinya ya kita mengucapkan selamat sampai petugas layanan dan karena tanpa peran beliau-beliau itu kan nggak mungkin lah yang kayak gini ini. Artinya saya menyimpulkan dilihat dari proses penilaian dari Ombudsman itu bahwa raihan penghargaan dari DPM PTSP ini yang nilainya sempurna 100 saya yakinkan bahwa itu tidak bisa kita main mata, artinya benar-benar murni. Mereka yang menentukan sampling, bahkan saat turun ke lapangan itu tidak bisa didikte, diarahkan, terserah dia mau sampling apa. Ini kan menurut saya luar biasa. Jadi responden pun mereka milih sendiri Pak Urip. Jadi kita menyediakan, jadi beliau minta nomor teleponnya beliau yang bertugas validasi di lapangan, hanya minta disediakan nomor teleponnya. Jadi beliau yang akan menelpon responden itu secara acak. Jadi memang tidak bisa mengkondisikan istilahnya. Tidak bisa itu dikondisikan. Jadi memang apalagi era sekarang ya Pak. Mereka juga harus mempertanggungjawabkan apa yang dinilai oleh Ombudsman sendiri. Jadi memang benar-benar
kalau kami melihatnya itu memang pure hasil penilaian, jadi tidak ada kondisi-kondisi yang istilahnya seperti itu. Satu hal ini Bu Dani, saya mendengar informasi ini raihan prestasi ini, saya mendengar sebetulnya tentang fasilitas yang ada di sini, kendala-kendala yang ada itu kan sangat minimalis. Terkait pelayanan publik itu sebetulnya menurut pengalaman Bu Dani, kendala yang ada di kantor DPM PTSP ini apa sih kendalanya? Apakah itu SDM atau itu mungkin Satpras dan lain-lain? Karena apa? Kita sekarang berpikirnya sudah ke depan, bagaimana mempertahankan prestasi yang seperti ini. Syukur bagai nanti ini bisa dipakai percontohan OPD lain yang di Blora, yang supaya nanti nilainya bisa sempurna lah 100 kayak gitu. Mungkin bisa diceritakan Bu Dani kendala-kendala itu loh Bu. Jadi di sini memang identiknya DPM PTSP dengan MPP itu kan satu ya Pak. Jadi memang secara ex officio MPP berada di bawah DPM PTSP, jadi tidak lepas itu. Jadi pemohon atau masyarakat itu dengan gampangnya menilai itu dari layanan kita, ya. Jadi bagaimana layanan kita itu ya, itu yang di masyarakat itu yang bisa digunakan untuk penilaian ya dari situ. Jadi kayak kemarin ada beberapa memang dari media memberitakan bahwa MPP sepi, nah, seperti itu. Ya, jadi memang ya kami tidak membantah waktu itu memang kondisinya sepi karena memang sekarang banyak sekali digitalisasi. Banyak sekali digitalisasi kami dituntut, jadi di era pelayanan ini bagaimana memberikan pelayanan yang cepat, yang mudah gitu ya untuk masyarakat, salah satunya dengan digital. Jadi kalau mereka tidak perlu datang ke MPP, tidak usah datang ke MPP, mereka cukup bisa mengisi secara mandiri izin-izin yang diperlukan, bisa terbit mandiri dari sistem. Jadi memang salah satu mungkin faktor penyebab MPP kemarin agak sepi, itu yang pertama. Yang kedua, kemarin sudah ada evaluasi dari kegiatan MCP Korsubgah KPK. Di sana diamanahkan oleh KPK tidak ada lagi OPD yang melaksanakan layanan di OPD-nya masing-masing. Jadi semua harus terintegrasi di MPP. Nah, dari hal itu Pak Sekda sudah mendahului gitu, menginstruksikan tidak ada lagi layanan di OPD, semua dialihkan ke MPP. Terhitung 1 Oktober kemarin sudah berjalan. Jadi layanan-layanan di OPD yang masih kemarin dialihkan ke sini Pak. Kalau nggak salah ini merefresh di awal-awal bulan kemarin itu Pak Sekda dalam ini sempat sidak ke sini ya Bu? Betul. Jadi untuk ada surat juga dari Mendagri waktu itu. Jadi untuk evaluasi MPP, Pak Sekda akhirnya pengen gitu ya ngersane untuk meninjau MPP. Dan memang alhamdulillah sudah berjalan, sudah relatif ramai sekarang. Jadi kemarin ini ada tambahan baru Pak Urip, jadi yang masuk di per 1 Oktober kemarin dari Dinas Sosial, terus BPKAD itu juga masuk sekarang di kita. Jadi Dinas Sosial, BPJS Kesehatan juga sudah di sana, sudah diminimalis untuk yang sudah dikurangi yang layanan di kantornya, sudah dibawa ke MPP. Ada berapa OPD atau mungkin sudah semua OPD Bu? Saat ini sudah relatif sudah banyak. Kemarin yang layanan-layanan sudah kita alihkan ke sini dan penggunanya juga sudah signifikan menunjukkan angka yang lumayan dimanfaatkan MPP ini, terutama untuk yang ada di dinas sosial. Dinas vertikalnya? Vertikalnya masih ini PN juga masih aktif, kejaksaan juga. Meskipun mereka tidak tiap hari layanan ya Pak, jadi sesuai jadwal, sesuai jadwalnya mereka. Itu sudah mulai. Terus kita juga ditambahkan ini alat rekam baru diberikan Pak Sekda untuk yang di Adminduk. Kemarin kan sempat rusak, jadi tidak bisa melakukan perekaman. Ini sekarang sudah disupport lagi dengan alat rekam, jadi manfaatkan itu di MPP. Jadi tidak perlu jauh-jauh untuk merekam administrasi kependudukannya, cukup di MPP saja. Artinya dari penuturan dari Bu Dani itu bahwa sekarang sudah begitu kompleks, semua OPD sudah pelayanan diarahkan ke MPP dan itu sudah terwujud. Bisa jadi ukuran nanti misalnya suatu saat ada yang melihat kok MPP sepi, itu kan tidak bisa dipakai ukuran pelayanannya nggak maksimal, karena kan justru mengutamakan digitalisasi itu. Orang tidak perlu datang ke sini. Jadi memang kan prinsip sekarang di era sekarang ya Pak Urip, perizinan itu kalau bisa itu meminimalisir ketemu. Jadi face to face-nya dihindari Pak Urip. Jadi makanya dengan sistem itu menghindari pemohon ketemu langsung dengan
kita di yang penyelenggara pelayanan perizinan. Jadi untuk melaksanakan itu sehingga dibuat sekarang digitalisasi. Ini baru juga kami melaksanakan Blora, Pak, mendapatkan kesempatan untuk menerapkan MPP digital. Gitu. Jadi kemarin per 1 September, jadi sudah di ACC dari Menteri, itu pengajuannya juga tidak mudah, Pak Urip. Jadi, ada beberapa persyaratan ya. Betul, jadi yang pertama memang pastinya komitmen Pemkab. Pastinya ya. Itu kuncinya. Kuncinya di sana. Jadi kalau sudah ada komitmen pemerintah kabupaten, insya Allah support dari kementerian. Tapi itu juga kami mengajukan di 2023. Belum di ACC waktu itu. Jadi ada indikator satu yang kami masih belum bisa memenuhi waktu itu di digitalisasi kependudukan. Masih nilai kami masih kurang. Nah, itu karena alat atau SDM, Bu? Waktu jadi itu masyarakat itu belum mendigitalkan kependudukan. Oh iya, ini di persoalan sosialisasi. Iya, jadi mungkin sosialisasinya masih kurang, jadi kurang merata, dan sehingga capaian atau prosentasenya itu masih kurang dari nilai yang disyaratkan pada saat pemanfaatan MPP digital. Dari situ kami matur Pak Sekda juga kurangnya di sini. Akhirnya Pak Sekda juga segera mengambil langkah dan kami pun juga merapat ke Menpan poin-poin mana lagi selain IKD tadi yang kurang gitu. Akhirnya alhamdulillah di September 2024 ini kita di ACC untuk menerapkan layanan MPP digital. Jadi itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi itu untuk memang baru fokus untuk kegiatan yang di tenaga kesehatan dan tenaga medis, nakes dan named. Jadi izin praktek itu, jadi sekarang sudah memanfaatkan MPP digital. Itu sudah terkoneksi dengan Adminduk, layanan di Adminduk. Jadi satu data gitu ya Pak. Ya memang nanti arahnya kan harus memang gitulah. Dari data kesehatan, satu sehat dan juga dari data kependudukan. Jadi tinggal narik-narik data itu sudah. Sekarang tidak perlu datang Pak, jadi nggak perlu datang ke MPP. Kalau memang ada kesulitan, mungkin ada trouble, ini prosesnya mungkin ada kendala di mana, silakan untuk konsultasi kami, untuk pendampingan di kami, nggak apa-apa. Tapi sepanjang masyarakat bisa memanfaatkan layanan atau sistem itu secara mandiri, silahkan. Kami lebih senang kalau satu, saya juga mendengar informasi untuk SDM kayak apa, Bu? Ya, jadi katanya begitu ya Pak. Kalau kami dibilang SDM kurang, iya kurang. Karena saat ini kami dinas gitu ya, sebuah dinas, PNS kami cuma 14 Pak. P3K? P3K-nya kemarin ada tambahan sekitar 6 ya. Lainnya honorer? Atau gimana? Untuk yang kebersihan security. Memang kalau dibilang kurang, sangat kurang. Tapi katanya begitu, jadikan kekurangan itu sebagai tantangan. Jadi kami juga berusaha seperti itu. Dengan kondisi yang ada, dengan segala keterbatasan mungkin ya Pak. Tapi kita tidak boleh simis gitu ya. Harus optimis. Bagaimana saya menyemangati teman-teman, menggerakkan teman-teman gitu. Apa yang ada yang kita syukuri, kita kelola seperti itu. Artinya tadi di depan kan saya mengemukakan dengan fasilitas atau mungkin SDM yang minimalis, toh bisa meraih prestasi yang kayak gini. Jadi kesimpulannya itu Pak, tidak ada yang tidak mungkin. Gitu. Jadi saya selalu menerapkan teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin. Percaya itu. Jadi tidak ada yang bisa tidak diusahakan. Selama kita mau ikhtiar, kita mau usaha, insya Allah pasti bisa. Untuk Sarpras? Sarpras, alhamdulillah. Jadi syarat penelayanan, memang Sarpras itu di layanan juga disyaratkan Pak. Jadi harus ada syarat laktasi mungkin, ada ruang bermain anak, terus ada ini untuk yang layanan khusus, difabel, itu juga terus ada rambatan untuk difabel itu. Itu alhamdulillah dari tahun ke tahun ketika ada kekurangan kami sampaikan Pak Sekda selalu support. Artinya fasilitas yang memenuhi standar ini kan termasuk yang dinilai Ombudsman juga kan kemarin kan. Sarpras itu masuk dimensi output. Misalnya satu ada jenengan tidak menyediakan fasilitas untuk saudara-saudara kita, itu sudah nilainya poinnya kurang. Difabel loket khusus nggak ada, kurang lagi jadi sudah kita optimalkan. Jadi memang standar layanan itu seperti apa ya, itu yang kita terapkan di MPP. Jadi ya alhamdulillah ketika kita kemarin menerima penghargaan 100, banyak kabupaten kota yang akan datang Pak mau belajar ke Blora. Kami persilahkan, nggak apa-apa, silahkan. Khususnya kan dari DPM PTSP kabupaten tetangga. Kemarin dari organisasinya, karena untuk Ombudsman ini kan yang ditunjuk untuk kepanjangan tangan Ombudsman di kabupaten kota itu kan dari bagian organisasi sebelumnya. Jadi kemarin Kota Magelang sudah menyampaikan kapan-kapan mau main ke Blora gitu.
Ya saya jawab, ayo dolan blora. Iya, artinya ya jangan pelit-pelit untuk berbagi ilmu lah. Ini jadi, persoalan ini. Tidak hanya yang di luar kota, kami utamakan untuk yang teman-teman sampling, yang sama-sama sampling sebagai sampling kemarin, mungkin yang nilainya masih belum bisa mencapai angka 100. Artinya OPD yang di Blora ini. Betul, iya, kan ada 7 tadi. 7 berarti kan masih 6 yang belum mencapai angka 100. Ya nanti kalau misalnya memerlukan pendampingan, kami siap. Kalau mau sharing-sharing, kami siap. Kami siap. Jadi tempat apa ya Pak, berbagi ilmu gitu ya. Kita siap. Apalagi untuk Blora gitu. Iya, kami sepakat itu kalau itu. Apalagi dengan MPP ini Bu Dani, saya masih teringat ini bahwa untuk pengadaan MPP, pendirian MPP ini termasuk program 100 hari beliau. Teman-teman yang tahu kayak Bandung Bondowoso kan. Iya, Pak Bupati itu memang bener oyak-oyakan karena termasuk program 100 hari bagaimana mengadakan MPP ini harus terwujud. Iya, luar biasa. Bahkan saya dulu yang meresmikan Menpan RB ya. Iya, Pak Cahyokumolo. Yang sekarang almarhum itu ya. Dan kalau nggak salah dulu kita masuk predikat yang tercepat di Indonesia itu kalau nggak salah. Luar biasa. Artinya bahwa bupati kita ini memang terkenalnya kan Bupati Belandang, artinya OPD ini kalau tidak bisa nganu ya kepuntal-puntal sekali ini dan nganu. Iya, saya melihat MPP ini perkembangannya luar biasa sejak pertama berdiri kayak gitu, kritik yang luar biasa. Dan kritik itu pun juga sampai sekarang masih ada Pak Uri. Namanya ya enggak apa-apa, kita tidak boleh alergi ya Pak. Jadi sepanjang itu untuk kebaikan, kemajuan, apa gitu siap kita. Selama ini Bu Dani barangkali komplain rata-rata dari masyarakat, rata-rata di persoalan apa sih? Di pengaduan ya. Jadi nah itu salah satu poin yang dinilai dari Ombudsman yaitu penanganan pengaduan Pak Urep. Jadi setiap layanan itu harus menyediakan sarana untuk pengaduan masyarakat. Dan sarana pengaduan masyarakat itu harus terlihat di tempat-tempat yang ini ya, maksudnya yang gampang dilihat. Jadi tidak nyempil di belakang, di tempatnya tidak terlihat, tidak seperti itu. Jadi layanan pengaduan itu harus ada di depan. Jadi begitu. Jadi selama ini untuk layanan pengaduan yang ada di kami itu rata-rata terkait dengan ya ada mungkin yang menilai petugas kami yang kurang ramah. Gitu. Terus yang kedua terkait dengan kok masih belum selesai izinnya. Jadi mungkin dari dia mengajukan izin kok sudah cukup lama menurut mereka kata ya, dari pemohon kok lama sekali gitu prosesnya, padahal ini izin apa contohnya aja Bu? Contoh jadi kan ada izin praktek. Izin praktek dokter, mungkin ada izin yang di OSS untuk untuk izin pendirian klinik seperti itu. Itu normalnya kalau standarnya itu misalnya sehari 2 hari atau berapa bisa selesai Bu? Kalau di SOP kami itu sebenarnya di 7 hari. 7 hari. Itu pun dengan syarat administrasi yang dibawa. 7 hari ada di kami Pak Urep. 7 hari ada di kami. Jadi, mungkin nanti mungkin kalau dulu masih memerlukan rekom dari dinas terkait ya Pak. Ya itu kadang yang waktunya juga mungkin agak sedikit, mungkin 3 hari atau bukan, jadi memang berproses ya Pak Urep. Tapi sekarang dengan MPP digital sudah tidak perlu rekom Pak Urep. Jadi rekom-rekom itu dari dinas teknis itu di MPP digital sudah tidak ada. Jadi murni dari pemohon langsung ke kami di MPP digital. Jadi sumbernya hanya satu, source-nya juga dari hanya data yang ada dari sistem Adminduk, juga nanti kalau izin praktek ya dari satu sehat itu, dari data di kesehatan. Di persoalan Naminduk, mungkin pelayanan Naminduk pernah enggak ada komplain dari warga gitu? Kalau yang di kami tidak ada. Tidak ada ya. Kalau di kami relatif ya, mungkin yang layanan memerlukan apa yang sifatnya khusus, konsultasi khusus kan masih di Capil. Kalau di sana kan mungkin yang layanan yang cepat, mudah gitu saja. Artinya kan ya itu tadi sepakat bahwa kantor Bu Dani ini bukan alergi kritik. Kalau mungkin ada aduan dan lain-lain kan itu tentu segera untuk disikapi, untuk ditindaklanjuti. Ya, jadi kami pernah juga diadukan sampai ke lapor gub ya, terkait dengan layanan yang tidak ramah, seperti itu ada petugas yang tidak ramah gitu ya. Ya kami mohon maaf gitu kalau memang ada ketidaknyamanan seperti itu, jadi kami sampaikan juga, dan saya juga langsung istilahnya apa ya,
itu kan dia nyebut by name, sudah menyebutkan nama petugasnya, gitu. Jadi saya undang Pak. Jadi saya artinya kan di internal kan tetap ada pembinaan. Haruslah. Jadi nanti kan repot juga kalau dia dilaporkan dia tidak tahu kan nanti tidak ada perubahan. Gitu loh, Pak Urip. Ya kita intinya kan memang pelayan masyarakat seperti Ibu dan stafnya. Ya kalaupun misalnya ada kekurangan, ada komplain dan lain-lain, bahkan saya mendengar misalnya pelayanan itu dia datang Jumat, terus setelah Jumat itu karena nggak selesai, mestinya selesai tapi sore, terus kepalang waktu Sabtu Minggu, akhirnya Senin baru selesai. Ini harus dikategorikan minggu depan dan lain-lain. Ini kan bisa jadi Bu yang kayak gitu. Beda minggu ya. Iya, padahal selisihnya kan terpaut Sabtu Minggu sehingga hari kerja. Hari kerja. Beda, ya, Oke. Sekali lagi Bu Dani kami mengucapkan selamatlah atas raihan dari DPM-PTSP ini yang kemarin dalam kategori kepatuhan pelayanan publik benar-benar meraih penilaian yang sempurna dari Ombudsman. Untuk kedepannya Bu, bareng kira-kira apa ini yang mau dilakukan oleh DPM-PTSP? Artinya tidak hanya sekedar mempertahankan predikat ini, paling tidak ada peningkatan. Kira-kira apa Bu? Dan itu kira-kira. Jadi nilai ini kebanggaan sekaligus apa ya Pak, tantangan juga bagaimana kita bisa mempertahankan, karena kata orang mempertahankan itu lebih susah daripada meraih. Nah itu menjadi ini juga menjadi kekhawatiran kemarin ketika kita menerima angka 100, habis ini kon ngopo gitu ya Pak. Kita sempat menanyakan juga ke Ombudsman, Pak, apakah ketika kita sudah menerima angka 100 ini penilaian kepatuhan selesai gitu kan? Ternyata tidak Pak Urip. Jadi nanti setelah ini kita mencapai angka 100 ada grade lagi ditingkatkan dari Ombudsman. Jadi ada penilaian lagi mungkin dengan indikator yang berbeda. Dan pastinya itu lebih sulit kata Ombudsman seperti itu. Nah, ketika disampaikan seperti itu, waduh ternyata tantangannya ke depan belum berhenti gitu. Dengan angka 100 ternyata masih ada lagi. Tak apa-apa, tapi teman-teman sudah bismillah dijalani, mudah-mudahan saya dan teman-teman khususnya di DPM-PTSP itu bisa melaksanakan kerja dengan sebaik-baiknya. Kita bisa memenuhi nanti ketika ada kriteria penilaian-penilaian yang disampaikan oleh Ombudsman maupun lembaga-lembaga yang lain, kita berupaya untuk itu. Jadi semangat untuk teman-teman tetap kita ini Pak, kita apa ya, kita jaga, kita motivasi terus. Jadi jangan lelah, karena penilaian di kita itu tidak hanya satu, jadi bisa ada 12 kali penilaian dalam setahun untuk di DPM-PTSP sendiri, pelayanan publik itu. Jadi memang favorit gitu ya Pak, jadi menarik sekali di sini. Jadi strategi kami ya seperti itu. Jadi teman-teman tetap kita kuatkan, kita motivasi. Jadi boleh istirahat sebentar ini, kita sudah menerima angka 100, tapi setelah ini kita langsung gas lagi. Artinya termasuk di bidang attitude yang petugas-petugas di layanan itu kan memang. Iya, kami kemarin punya kesempatan untuk memberangkatkan teman-teman Pak Urip. Pak Urip tidak saya ajak ya. Kemana Bu? Kemana itu? Jadi kemarin ada peningkatan kapasitas. Jadi capacity building. Jadi itu juga salah satu penilaian kemarin dari Ombudsman. Jadi saya itu pengen melaksanakan apa yang disyaratkan oleh Ombudsman itu kita penuhi satu. Peningkatan kapasitas itu diperlukan untuk petugas layanan yang ada di MPP. Sehingga kemarin atas izin Pak Sekda juga, support beliau, kami laksanakan kegiatan itu dan kami mengundang sebagai narasumber atau motivatornya dari Bank Mandiri area Kudus. Jadi mereka punya juga service excellent bidangnya mereka di Bank Mandiri, mereka support sekali Pak. Jadi kami ajak teman-teman ini menimba ilmu, jadi dapat motivasi, dapat pengetahuan baru gitu, sekaligus mereka bisa outbound bareng fun game dengan teman-temannya sesama layanan. Jadi kan jangan sampai nanti grade 1, grade 2, grade 3 tidak saling mengenal. Nah ini kan karena ini dari berbagai instansi, dari berbagai OPD. Jadi begitu masuk di MPP ya rumahmu MPP gitu kan. Ikutnya di MPP. Artinya kan peningkatan kapasitas itu sudah dilakukan dan diserahkan kepada ahlinya. Betul. Jadi kami pakai tenaga dari service excellent dari Bank Mandiri area Kudus. Mungkin nanti ke depan nanti kita agendakan lagi mungkin dengan narsum yang lain, bagaimana lagi harapannya seperti itu. Dan alhamdulillah mereka senang Pak. Pak Urip kemarin kita
ajak teman-teman, Bu, ini baru pertama Bu kita diajak gini-gini. Waduh ya Allah. Ya artinya nyuwun sewu Bu Dani itu kan satu mungkin refreshing, dua menimba ilmu. Dia akan bisa, oh ternyata di luar itu pelayanan yang istilahnya yang benar-benar elegan atau memang bersempurna mestinya kayak gini. Betul. Kayak gini. Bagaimana dia harus menghadapi pemohon yang maaf nih datang-datang sudah langsung marah-marah. Oh, kan ada strateginya ternyata. Kalau marah, pemohonnya marah, terus ini penyelenggara pelayanannya juga ikut-ikutan marah, nanti bisa jadi gelut gitu narasumbernya. Jadi makanya bagaimana ada strateginya. Jadi dibuat mereka untuk mendinginkan hati dan pikiran dulu gitu Pak Polre. Ternyata seperti itu strateginya. Baik Bu Dani, ini benar-benar kado untuk ulang tahun Blora yang ke-275 lah. Ya, dalam artian ini juga membanggakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora dan saya yakin ini Pak Arif ini pasti juga ikut bangga juga. Dia yang menyampaikan apresiasi. Ya wajar kan dalam arti ini perjuangan panjang yang kayak gini. Kalau dulu itu Pak Arif nggak nekat, nggak menargetkan ini program 100 hari, ini mungkin MPP juga belum bisa berdiri dan bisa kayak gini ini kan gitu. Ini kemarin juga ada sedikit penataan dari Pak Sekda layoutnya, jadi ditambah resepsionisnya harusnya posisinya seperti ini. Itu peran beliau kemarin jadi luar biasa dari supportnya untuk MPP Pak. Kami berterima kasih sekali Pak. Kira-kira untuk ke depan ada usulan mungkin penambahan SDM atau gini. Jadi ini evaluasi dari layanan hari ke hari. Kami mengamati untuk pengguna layanan terutama paspor Pak Urip. Paspor itu di sini tuh cukup tinggi peminatnya. Akhir-akhir ini mungkin bisa diceritakan seminggu berapa? Kemarin kami rata-rata setiap kali karena kami belum bisa memberikan layanan paspor itu yang bulanan rutin gitu ya, gitu Pak. Mingguan rutin belum bisa. Jadi memang terjadwal, kami komunikasi dulu dengan imigrasi Pati, baru mereka nanti ada hari kapan untuk datang ke Blora baru kita. Tapi intinya akhir-akhir ini semakin meningkat. Meningkat Pak, selalu. Ya, jadi, permintaan pelayanan paspor ini. Setiap kali pemohon, setiap kali imigrasi datang ke Blora untuk melakukan layanan itu rata-rata itu sampai 120 pemohon sehari loh Pak. Luar biasa. Jadi mereka tuh sampai malam-malam gitu teman-teman imigrasi melakukan layanan. Nah, dari animo masyarakat utamanya untuk pengguna paspor itu tinggi gitu. Kemarin kami menyampaikan ke Pak Bupati, jadi, bagaimana kalau kita mengusulkan kebetulan nih Pak Menteri sekarang nih baru nih Pak, Pak Menteri imigrasinya baru ini kita harus punya target ini Pak saya gitu. Itu diaspora Blora itu, Pak Agus Andrianto itu. Kemarin saya sudah matur sama Pak Bupati, kita tidak usah terlalu mengandalkan gitu biar karepe gitu ya, mampu ini buat unit kantor sendiri gitu gimana gitu. Nah, kebetulan waktu Pak Kepala Imigrasi yang Pati datang ke Blora untuk perkenalan waktu itu juga sudah menyampaikan support penuh. Support penuh. Jadi kita akan buat semacam UKK, unit kerja kantor imigrasi. Melihat animo ini ya, permintaannya begitu tinggi. Karena menurut rekodnya dari imigrasi Blora itu banyak ternyata pengguna layanan paspornya. Bu Dani, ini agak saya sendiri baru dengar ini. Sejak kapan sih warga Blora untuk mengurus paspor tidak harus ke imigrasi Pati itu sebetulnya sejak kapan ini Bu? Sudah ya relatif lama. Jadi sudah relatif lama. Ini di MOU kami terakhir di tahun ini Pak, 5 tahun itu. Oh gitu ya. 5 tahun di 2020. Sejak MPP berdiri, itu sudah ada MOU dengan imigrasi. Ya. Ini mau diperbarui? 3 tahun. Ini 3 tahun ini habis. 3 tahun ini. 3 tahun ini habis. Dan kemarin kami sudah koordinasi dengan imigrasi untuk pembaruan, untuk perpanjangan MOU kembali. Artinya kan kalau berhenti Pak. Warga Blora itu kalau ngurus paspor kan tidak harus bersusah-susah ke Pati gitu kan. Sangat terbantu. Biayanya tidak ada tambahan apa-apa. Resmi dengan biaya yang ada di imigrasi. Masyarakat tidak perlu jauh-jauh, cukup datang di MPP. Nah kemarin kan karena belum bisa terjadwal gitu, makanya kemarin kami ajukan ke Pak Bupati bagaimana kalau dibuatkan UKK. Ya Mbak, disiapkan kajiannya kata beliau. Iya pastinya kan. Kita akan siapkan kajiannya. Kajiannya dulu, terus bagaimana aturannya dan lain-lain. Saya yakin kalau Pak Bupati Arif Roman ini pasti support lah. Harus kata beliau. Iya, artinya ini Bu Dani, misalnya saya ini seorang warga Blora, pengen ngurus paspor.
kita tidak usah susah-susah ke Pati. Terus biaya juga tidak ada tambahan apa-apa. Gambarannya ini berapa hari sih misalnya saya ini datang ke MPP sini terus mau ngurus paspor itu kira-kira batas aman? Pengambilan perekaman foto dan lain-lain sehari selesai Pak. Sehari selesai ya? Tapi paspor itu dikeluarkan biasanya untuk yang cepat karena mereka ada program yang ekspres gitu ya Pak, imigrasi ada juga yang ekspres 3 hari, biasanya 3 hari selesai paspor. Jadi kalau yang ngurus layanan paspor di MPP ini perekaman hari ini, 3 hari nanti dibawa pulang ke imigrasi Pati, dibawa kembali ke kantor imigrasi, 3 hari akan dikirimkan oleh imigrasi langsung ke alamat pemohon. Kita kerjasama dengan PT Pos juga, di sini ada PT Pos. Nanti yang mengirimkan paspor jadinya itu yang mengambil ke Pati dan mengirimkan adalah PT Pos. Oh, artinya kan ada bisa terintegrasi di sini juga ya, Pak. Kantor posnya ada, Iya, itu membantu sekali. Jadi masyarakat nggak perlu ngambil di sana. Jasa PT Pos dimanfaatkan untuk mengambil dan untuk mengirimkan paspornya sampai ke alamat. 3 hari biasanya. Tapi kalau yang ekspres sehari selesai, tapi memang tarifnya berbeda Pak. Oh ya, nah itu kan aturan-aturan dari ini sekalian kami sosialisasi ya. Gimana? Iya, monggo. Jadi kami sosialisasikan. Jadi memang sekarang ini dari imigrasi sudah menyampaikan bahwa mungkin nanti terhitung 1 Januari di 2025 imigrasi tidak lagi mengeluarkan paspor yang reguler, semua elektronik. Jadi elektronik paspor dengan harga yang kalau kemarin itu reguler itu 350, sekarang dengan e-paspor itu imigrasi menetapkan angka 650.000. Sekarang pakai elektronik, jadi paspornya kayak paspor biasa, cuma ditambahkan semacam chip. Nah itu untuk identitas pemohonnya dengan chip itu. Wah, sudah semakin canggih gitu ya. Ada beberapa negara memang yang tidak menerima yang paspor yang reguler. Mereka mensyaratkan chip tadi yang pakai elektronik paspor. Artinya kan ini harus menyesuaikan juga kan, kalau nggak menyesuaikan. Ini kami sampaikan juga, mumpung ini ada forum gitu, kami bisa sosialisasi ke masyarakat. Jadi nanti ini sudah mulai dikurangi untuk reguler. Jadi imigrasi sudah tidak layani paspor yang reguler yang dengan harga 350.000 itu Pak Urip. Sekarang nanti 1 Januari 2025 imigrasi akan menerapkan dengan e-paspor dengan tarif biaya sebesar 650.000 gitu Pak. Ini kan memang harus kita sambut baik, artinya kalau kita masih berpaku untuk paspor yang reguler kan tidak menutup kemungkinan negara-negara yang mau tidak menerima atau tidak menerima kan sayang gitu. Makanya imigrasi menginformasikan, jadi melalui kami, jadi untuk disampaikan kepada pemohon. Kemarin sebenarnya sudah dimulai Pak, kemarin sudah dimulai. Jadi ada beberapa yang menggunakan elektronik paspor untuk yang layanan terakhir kemarin. Kalau masa berlakunya sama itu 5 tahun. 10 tahun. Kalau yang reguler berapa tahun Bu? Kemarin terakhir kami pun juga 10 tahun. 10 tahun. Ya, tapi sekarang stoknya sudah semakin berkurang di imigrasi. Ya, ini jadi program lah, memang program dari pemerintah memang kayak gitu. Ya, jadi ke depan seperti itu. Jadi mohon Bapak Ibu pengguna layanan juga bisa memaklumi ya, jadi itu kebijakan dari pemerintah pusat. Baik, ini kan warga Blora, ini kan satu informasi yang menarik ini kan bagi mungkin Bapak Ibu, saudara-saudara yang sekarang mau ngurus paspor. Eranya sekarang kan sudah paspor elektronik, apapun ini harus menyesuaikan dan ini bisa diurus di kantor DPM di MPP-nya ya Bu itu sudah ada layanan gitu. Baik Mbak Budani, terima kasih sekali lagi. PF selamat atas proses. Mudah-mudahan ke depan ini peningkatan layanan di DPM PTSP ini semakin meningkat, semakin bagus ya. Kalau masalah komplain atau mungkin itu hal yang wajar. Itu toh demi kesempurnaan pelayanan dari kantor di sini juga gitu. Satu lagi Pak Urip. Jadi kemarin dari hasil Pak Sekda kunjungan ke MPP, beliau mengharapkan nanti MPP itu melaksanakan kegiatan podcast semacam ini. Jadi nanti karena di sini ada berbagai macam gerai dengan izin yang berbeda-beda, itu nanti kita akan jadwalkan mereka untuk melakukan sosialisasi melaluinya podcast tadi. Itu sangat. Saat Pak Urip juga saya undangkan. Ya terima kasih, ini ada kesempatan ini. Barangkali ini mungkin saya cikal bakalnya ini untuk memulai podcast dalam hal sosialisasi. Bisa berdiri
dalam waktu 99 hari itu bagaimana strateginya dulu ya Pak Urip? Nanti saya interview Pak Urip loh. Baik pemirsa, mungkin ini sedia bincang-bincang kami dengan Kepala DPM PTSP Bu Dani. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, khususnya untuk masyarakat Blora. Tiada gading yang tak retak. Artinya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh kantor DPM PTSP ini sudah luar biasa. Kekurangan pasti ada karena kesempurnaan itu adalah milik Allah semata. Gitu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.